syarat berpuasa. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa ada 3 kategori atau ada 3 syarat. Yang pertama, seseorang itu beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, laki-laki dan perempuan, maka wajib menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, baligh atau bulugh, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan mencapai usia dewasa. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Kalau mencapai fase ini, maka laki-laki perempuan tersebut wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal. Ya, ini berakal menjadi syarat yang ketiga, wajibnya seseorang beribadah puasa. Ya, artinya kalau dia waras, ya tidak sakit mental, maka dia wajib berpuasa. Nah, kalau salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib berpuasa. Misalnya kita punya anggota keluarga muslim, ya, kemudian sudah baligh tapi belum berakal atau tidak berakal karena faktor-faktor tertentu, ya, terhambatnya pertumbuhan otak, ya, atau terhambatnya pertumbuhan akalnya dan lain sebagainya karena penyakit, ya, atau kelainan yang diidapnya, ya, seperti yang dialami oleh pasien Down syndrome dan lain-lain. Nah, ini kan mereka pada kondisi akalnya tidak sempurna. Maka jika tidak terpenuhi, pada kondisi itu anak tersebut tidak wajib berpuasa. Ya, namun kalau keluarga ingin melatih dan anak itu juga tidak merasa keberatan, maka dia boleh berpuasa. Berikutnya, bagian yang kita perlu jelaskan syarat sah berpuasa. Ya, siapakah yang sah puasanya? Pertama, muslim. Ya, non-muslim dalam pandangan kita tidak sah puasanya. Dia boleh berpuasa, namun tidak dinilai sebagai kebaikan ataupun amal ibadah. Yang kedua, berakal. Artinya kalau anak yang belum berakal maka tidak sah puasanya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang tidak berakal maka pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya karena mereka termasuk orang yang tidak diberikan taklif, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, rufi al-qalam an thalath, ya, pena ketentuan hukum itu tidak berlaku bagi 3 orang, salah satunya adalah anis sobi hatta ya belum, ya, anak kecil sampai dia berakal. Kemudian yang ketiga, syarat sah berpuasa suci dari haid dan nifas. Jadi kaum muslimah, ya, akhwat dan patayat yang sedang haid atau sedang nifas, maka mereka satu diharamkan berpuasa, ya. Jadi yuhramu lahunna as-siyam, kemudian juga layan aqid, ya. Jadi tidak dianggap pula puasa mereka jika mereka melakukannya. Selanjutnya mereka wajib mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Ya, ini berdasarkan hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami wanita-wanita Madinah diperintahkan Nabi untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' salat dalam kondisi menstruasi, gitu, ya. Maka dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama atau diistimbatkan para ulama bahwa wanita yang sedang haid dan sedang nifas tidak boleh berpuasa, ya. Jika beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan ada pernyataan seorang cendekiawan, ya, muslim, ya, beragama Islam yang menyatakan bahwa tidak ada salahnya wanita haid dan nifas itu berpuasa. Nah, ini tentu bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis dan ketetapan para ulama. Ini tidak termasuk masalah khilafiyah mu'tabarah, ya. Ini tidak termasuk khilaf yang diakomodir dalam agama kita, ya, seperti mana penjelasan Imam As-Suyuti, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Kita tidak boleh mengingkari pada hal-hal khilafiyah yang mu'tabar, ya, yang diakui, yang diakomodir dalam agama kita, namun kita wajib menolak, wajib mengingkari kalau ada perkara-perkara yang di luar ketetapan-ketetapan para ulama. Ya, maka wanita haid dan nifas sepakat para ulama tidak boleh berpuasa dan tidak boleh menegakkan ibadah sholat sampai mereka suci. Ya. Kemudian yang keempat, bukan di hari yang diharamkan. Artinya tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa ada jenis puasa yang diharamkan. Ya, maka syarat sahnya puasa adalah berpuasa pada hari yang dibenarkan dalam agama.